Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya untuk kalian semua. Dan selamat menunaikan ibadah puasa yang masih menjalankan ibadah puasa. Jarang-jarang diucapin, harusnya sepanjang bulan Ramadan diucapin ya. Ya udahlah, mami kalian selepor. Oke, malam ini kita misteri reading lagi seperti biasa. Sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing, energi booster, energi ngantuk buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, aku taruh di sini. Waduh, silau. Oke, kita masih pakai protection sampai tanggal 29 ya, sampai gerhana matahari. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih thanks, aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Disclaimer dikit, aku semua. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Bisa juga membosankan karena mungkin energinya hampir tiap hari mirip-mirip aja. Jadi kalau memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oke, energi kalian keluar 4, kita bacakan saja. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Two of Pentacles, ada hubungan yang penuh dengan pilihan, hubungan juggling tapi circle-nya nggak bisa putus, infinity ya, ikatan batin antara kamu sama dia lumayan kuat nih satu sama lain. Ini juga ada perbedaan tentang strata penghasilan ya, mungkin yang satu penghasilannya lebih besar, yang satu penghasilannya lebih kecil, sehingga saling support di sini. Oke, energi dia di sini ada The Hermit, lagi melakukan suatu penarikan diri, lagi butuh pencerahan, lagi mengamati, berpikir, hening ya, atau apapun dalam kesendiriannya. Kemudian di sini ada The Chariot ya, ada jalan yang ingin dia buka kembali, lagi menuju cahaya, menuju cahaya. Artinya di sini ada sesuatu yang ingin dia tuju, ingin jalan, ingin berlalu ke satu situasi atau ke satu tempat atau kepada seseorang. Tapi ini batasannya masih dalam ingatan ya, karena pandangannya masih jauh. Kemudian di sini ada Ace of Swords, ada sesuatu yang ingin dia awali dalam bentuk pemikiran. Ide kreativitasnya lagi meningkat nih kalau aku lihat, lagi dapat pencerahan. Tadi juga ada Hermit, ini juga tentang ingin menyampaikan, mengungkapkan, menyatakan sesuatu, apapun bentuk ucapan itu. Energi kalian di sini ada Child of Swords ya, ini ada energi bertahan, defensif, udah nggak dibilang nyerah, nggak nyerah sih, tapi kayak udah males ribut, udah males perang. Jadi kayak udah deh sekarepmu, atau ya ikutin alur semesta aja. Yang penting kamu sudah tahu kamu stand up-nya di mana.
Kemudian sini ada strength ya, lagi meningkatkan kepercayaan diri ya, ada power yang lagi meningkat dalam diri kalian. Ini lagi-lagi tentang membuat batasan ya, atau membuat defensif dalam diri kamu. Kamu ingin bertumbuh, berkembang, tapi kamu ingin jadi sosok yang kuat. Artinya ya, dalam mekarnya bunga kaktus di sini ada duri, nggak sembarangan lagi orang bisa metik karena pasti takut terluka. Ini adalah sosok yang mana tahan banting, keras. Ibarat kaktus itu di padang pasir, di gurun dia pasti bisa hidup. Dia nggak terlalu banyak membutuhkan air, tapi dia bisa berdiri tegak di kakinya sendiri. Itu filosofinya kalian. Jadi seorang yang bersinar, berkembang, grow up, tapi juga jadi orang yang lebih kuat. Ya, kemudian sini ada The Emperor, ini dia sedang mengambil kendali, mengambil alih kontrol dalam diri kalian untuk bisa jadi seseorang yang dipandang misalnya, dikenal misalnya, atau jadi orang yang punya sisi prerogatif dalam diri kamu, atau kepemimpinan juga bisa, atau kayak lebih kepada ya kamu pengen benar-benar kali ini jadi orang yang tegas sama diri kamu sendiri, apalagi sama orang lain. Kemudian di sini ada Six of Pentacles, ada balancing ya kalau secara finansial untuk diri kalian. Tapi di sini juga kalian sepertinya lagi banyak yang mau mengalokasikan biaya, atau mungkin udah mulai ngamplopin THR ya, karena ini ada tempat, ada wadah ya. Kalian sudah punya uangnya, tinggal kalian taruh tuh wadah uang tadi kepada wadah tertentu. Artinya ada persiapan pengeluaran biaya yang akan kalian lakukan. Oke, kita lihat apa yang pernah, yang sedang terjadi antara kamu dan dia. Spying, stalking tuh dia, ngintip. Atau kamu yang ngintip dia. Ada third. Kemudian ada lesson. Wah. Kemudian ada intimasi. Kemudian ada nostalgia. Wah, ada yang kangen sama kalian. Bottom of the deck ya, third party. Third party, affair, cheating, workaholic, family issue. Jadi ada situasi gangguan dari pihak ketiga. Apakah pihak ketiga itu memang dari diri dia sendiri yang suka melakukan affair, atau cheating, atau hubungan kalian yang affair ya, cheating, dia main di belakang kamu, diam-diam curi ayam. Kemudian sini ada workaholic, atau third partinya adalah pekerjaan yang tadi bisa jadi menjadi trust issue dalam hubungan kalian ya. Atau dia memang fokusnya adalah on material thing. Kemudian di sini ada family issue, bisa jadi mungkin ada keterkaitan dengan izin, restu, atau campur tangan dari pihak keluarga dari salah satu pihak. Sini ada spying, keeping tab, searching online. Apakah kalian bertemunya secara online di sini, atau kalaupun hubungan ini sudah berjalan, mungkin kalian sama-sama saling ngintip-ngintip ya. Searching di online-nya dia ya, ini orang online tapi kok nggak bisa dihubungin, nih orang online ngapain aja sampai jam segini masih online, atau ngintip statusnya, postingan-postingannya. Tapi kalau untuk saat ini, seseorang juga lagi spying kalian atau lagi stalking kalian. Third, ini tentang honest, faithful, clarity, confession. Ada deal, ada kesepakatan yang sudah kalian lakukan, kalian jalin bersama ketika diawali atau mengawali hubungan ini, ya. Tapi sepertinya ada kejujuran yang tidak sinkron. Atau memang di sini kamu mengharapkan kejujuran tapi dianya kurang jujur. Ada perbedaan warna kulit antara kamu dan dia, ya, ada perbedaan yang berkaitan dengan suku, adat istiadat atau strata keluarga. Kemudian sini ada lesson, ini hubungan pembelajaran.
ya, learn from the past, ending toxic cycle, past life lesson. Ketemu sama dia adalah energi di mana kamu lagi melepaskan energi toksik di masa lalu. Artinya, kamu ketemu sama dia antara buru-buru move on dari orang masa lalu, atau memang kamu waktunya untuk ketemu supaya kamu bisa melupakan orang masa lalu. Ya sama sih, sama yang tadi, beda kalimat aja. Itu ya, tapi yang terjadi adalah ketemu sama dia masih mendapatkan pembelajaran, karena ada cycle. Cycle bukan dari antara kalian berdua, tapi cycle dalam diri kamu untuk melepaskan ya trauma bond dalam diri kalian supaya tidak ketemu lagi dengan orang yang itu-itu aja atau orang yang sama. Artinya kalian lagi dapat pembelajaran. Ketemu sama dia masih belajar lagi. Kemarin kelas 1, nih naik kelas 2, nih masih suruh naik kelas lagi. Kemudian di sini ada intimasi, love, closeness, affection, kemudian ada sexual chemistry, hubungan yang landasannya atau pondasinya hanya berdasarkan ketertarikan secara fisik, sexual chemistry atau hal-hal yang berbau tabu. Kemudian ada nostalgia, memories, ex childhood. Banyak yang sudah berpisah ya, berjeda, artinya nih kamu sama dia sudah jadi ex. Memories, ada yang sedang bernostalgia atau bernostalgia. Jangan tanya lagi-lagi kenapa X nih, sekian banyak kartu yang jatuh itu, kalian lihat sendiri. Jadi yang ketarik selalu saja ada X atau hubungan yang jedah berakhir. Kenapa begitu di dalam dunia tarot? Karena orang yang mengejar masa depan dia nggak mau lihat tarot, ya. Ya bukan kalian nggak ngejar masa depan maksudnya, berarti kan kalian masih terlibat dengan trauma bond dalam diri kalian. Nah, orang-orang yang biasanya seperti itu mereka jarang nonton tarot, makanya energinya nggak ketarik gitu. Atau memang banyak sih orang yang fokus dengan ke depan itu, udah sibuk gini sibuk gitu, akhirnya nggak masuk di sini. Secara universe tuh begitu konsepnya. Sulit untuk ditelaah, tapi selalu yang ketarik begitu ya. Jadi kalau memang mau reading yang masa depan atau apa, biasanya aku harus nentukan temanya. Tapi kalau yang mengalir pasti kayak gitu ujung-ujungnya. Oke, kita lanjut ya dari tarotnya. Oke, di sini ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Manipulatif. Lagi-lagi ditinggal sayang, nggak ditinggal nyakitkan, nyerek hati. Oke, di sini yang aku lihat dengan Eight of Pentacles nih, ada batasan yang sudah terjadi antara kamu sama dia. Eight of Pentacles juga ini menggambarkan hubungan yang lumayan melelahkan, kerja keras, capek, semua sudah diupayakan, tapi dianya malah membuat batasan. Ada juga yang memanfaatkan secara finansial, kamu mungkin sudah kerja keras, dia malah menimbun untuk kepentingannya sendiri. Diam-diam ngendap-ngendap, ada yang tricky di sini. Jadi akhirnya seperti kayak kamu ngerasa sudah berjuang sejauh ini kok hasilnya nggak ada. Sudah berkorban sejauh ini perubahannya kok nggak ada. Artinya hubungan ini bukan sekedar stuck, bahkan mundur ke belakang, ya. Berdealing sama seseorang yang overthinking, pesimis, memegang kontrol besar dalam hubungan kalian. Apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia inginkan, maka cuman itulah. Gak boleh enggak. Artinya di sini lelah juga menghadapi sikap ataupun karakternya yang selalu keras kepala, ego, atau bahkan playing victim. Suka mengungkit-ngungkit masa lalu atau suka mengungkit-ngungkit apa yang sudah terjadi. Jadi kalau kalian punya kesalahan, bisa A sampai Z atau dari zaman dinosaurus, zaman purbakala pun dia masih ingat ya, memorinya kuat terhadap kesalahan-kesalahan kamu. Tapi ketika dia punya kesalahan, maka dia langsung mencari alasan, mencari cara, atau kalau bisa mencari kambing hitam buat disalahkan kembali. Itu. Page of Pentacles di sini ya, hubungannya slow motion banget. Ini ada gunung, artinya hubungannya lumayan berat. Lagi-lagi tentang rintangan. Tapi
Seberat apapun di sini, sepertinya dia kayak udah membuat satu ikatan terhadap diri kamu. Aku nggak tahu apakah ikatan ini secara spiritual ataupun ikatan ini secara sesuatu yang suatu saat bakal kalian tarik lagi satu sama lain. Katakanlah misalnya nih orang udah pergi ninggalin kalian, kalau tapi dia masih menyisakan barangnya mungkin, apapun lah yang ada di tempat kalian. Someday kalau dia tiba-tiba teringat sama kalian atau pengen datang ke kalian, itu akan dijadikan satu alasan. Aku mau ambil bajuku dong, aku mau ambil penaku dong, aku mau ambil apa nih, ibaratnya seperti itu. Artinya seseorang ini pun melepaskan kamu tuh tidak benar-benar 100% melepaskan kamu. Seperti seolah-olah suatu saat nanti dia akan datang lagi dengan dalih, entah ini minta maaf atau dalih misalnya nanti menyatakan sesuatu yang jelas meninggalkan kamu, tapi ada strategi yang dia lakukan. Mungkin ada yang sudah mengalami beberapa kali kejadian yang seperti aku sebutkan tadi, seperti itu. So walaupun di sini seperti kalian sama-sama sulit untuk menerima pendapat masing-masing atau kalian sulit untuk menerima fisiknya masing-masing, ya mungkin ada halangan-halangan apalagi third party tadi. Tapi sebenarnya hubungan kalian tuh di sini sudah bertumbuh, sudah berakar, sudah kuat. Jadi kalaupun kalian terpisah satu sama lain kemanapun, nggak kamunya, nggak dianya, sama-sama aja, pasti masih saling terkenang dan masih saling mengingat. Karena di sini ada Two of Cup, mungkin beberapa di antara kalian hubungannya twin flame. Twin flame akan terasa banget kalau kalian sudah menjalin hubungan sama dia bertahun-tahun, pengorbanan kamu banyak, tapi kamu masih tetap welas asih sama dia. Sekalipun sudah nggak bersama, tapi kamu kadang-kadang masih mensupport dia secara diam-diam mungkin, atau ke keluarganya mungkin, atau kayak kamunya sudah lebih banyak menerima pembelajaran dan lebih legowo atau plong terhadap hubungan kamu sama dia. Sekalipun ibaratnya kamu nggak tahu cenderungan dia seperti apa. Sebagian seperti itu, ya. Tapi sebagian mungkin ada yang baru masuk dalam fase pengenalan. Mungkin kamu ketemu twin flame kamu, ini baru aba-aba. Ini baru starting, maka siap-siaplah ke depannya akan seperti apa. Kemudian di sini ada Seven of Swords, nih ada seseorang yang manipulatif, ya. Artinya ada yang dia sembunyikan di belakang kamu, atau ada yang dia ambil dan dia sembunyikan dari kamu juga bisa. Manipulatif, playing victimnya kuat banget. Center of point-nya juga. Artinya dia masih butuh validasi tentang diri dia, atau dia masih pengen terkenal, masih pengen dipandang. Atau kayak ya mungkin dia orangnya narsis bisa jadi, atau NPD juga ya sekarang ini. Tapi kita nggak bisa sembarangan juga nyebut orang NPD, karena NPD sama orang-orang yang sengaja membuat kamuflase dalam dirinya untuk memiliki dua kepribadian itu juga kadang-kadang ada ya. Jadi NPD itu mesti dilihat benar-benar dari berbagai aspek, karena zaman saiki ngetrennya sedikit-sedikit ngomongnya NPD dia, ini narsis dia. Nggak seperti itu. Twin flame, NVD juga semua harus dilihat dari berbagai sudut ya, aku. Oke, kita lanjut. Aku juga kemarin baru tahu ketemu reunian sama teman-teman kuliah aku, buka bareng. Kalian bisa bayangin nggak aku ngobrol sama teman itu yang satu psikolog, yang satu psikologi, yang satunya menghandle satu rumah sakit jiwa di Medan. Terus aku tarot reader. Seru kan omongannya. Banyak ilmu yang aku dapatkan. Oke, kemudian di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nguap si mami. Kemudian ada the Hangman or Hangman. Yang kita kenali selama ini adalah Hangman, tapi di sini Hangman. Kemudian di sini ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Energi kalian di sini ada The Chariot.
Ada energi pengen pergi. Aku nggak tahu pergi dengan cepat ini apakah meninggalkan dia atau pergi. Pergi dengan cepat tertuju pada dia. Tapi sepertinya sih meninggalkan. Biasa kalau ke sana gambarnya it's mean artinya meninggalkan masa lalu. Tapi kalau ke sini it's mean artinya mendatangi lagi. Banyak upaya-upaya yang sedang kalian lakukan hanya untuk bisa terlepas dari energi toksiknya dia mungkin, atau energi-energi yang menurut kamu perlu atau pantas untuk kamu tinggalkan. Ini orang lagi banyak defensif. Tadi juga terlihat ada hermit ya. Di sini kalau aku lihat lagi banyak melakukan doa dan pengharapan ya. Ada hal-hal yang sedang dia panjatkan, dia afirmasikan ke langit. Ada buku, hati-hati, ada juga yang masih menggunakan artian ritual mungkin, atau mempelajari hal-hal yang berkaitan gimana caranya supaya afirmasi itu cepat tersampaikan. Tapi semua ini dia lakukan karena ada pemikiran, ada cahaya di atas kepala, artinya ada pikiran yang mulai tertuju kepada sesuatu hal yang mana itu berkaitan sama diri kamu, aku. Karena di sini ada Egg of Wands. Ya, ada keinginan untuk terkoneksi kembali, berkomunikasi. Ini juga gambaran jangkauan internetnya juga lagi kuat. Artinya dia lagi stalking kamu, atau kamu lagi diperhatikan sama dia. Mungkin postingan kamu, mungkin status kamu, atau apapun juga. But so far di sini kalau aku lihat sih memang pengen datang ke kamu. Jadi akhir-akhir ini memang pikirannya sedang tertuju pada diri kamu. Lagi banyak ngelamun, hangman ya. Lagi banyak menggantung diri. Enggak gitu konsepnya Mami. Ya lagi banyak kayak ya ketika hangman itu kan kayak nggak terlalu banyak pergerakan atau kegiatan. Apakah dia mungkin sudah ngambil libur atau cuti? Dalamnya diamnya dia itu kayak banyak lamunan-melamunan yang kembali ke masa lalu. Ya, so di sini masa lalunya adalah kamu sepertinya, atau kalaupun yang masih bersama berjedah ya, atau lagi memang agak-agak gimana error hubungannya, artinya pikirannya sedang membahana ke arah kamu. Apakah ini tentang perbaikan ya, apakah ini tentang ingin bersama lagi cari solusi, apalagi kalau yang sudah berpisah, artinya banyak spying atau nostalgianya tadi. Oke, di sini ada Six of Swords, ada energi transformasi, ingin kembali ke masa lalu. Itu dia, ya. Artinya pengen datang, pengen mundur lagi, kembali. It's mean artinya mungkin dia mengalami yang namanya stagnan atau stagnasi dalam kehidupan dia. Pola pikirnya jadi gitu-gitu aja, atau memang nggak ada kemajuan dalam pergerakan kehidupannya, kayak dia tuh day by day ya udah apa yang bisa dilakukan aja. Yang penting hidup, yang penting melewati satu hari ini sudah selesai. Jadi kayak orang nggak tahu apakah dia zombie atau robot yang punya rutinitas gitu-gitu aja yang mulai menjenuhkan, mulai membosankan. Mungkin ketika bersama kamu banyak aktivitas yang dia lakukan sehingga kayak hidupnya lebih ceria, hidupnya lebih berwarna. Ace of Cup ingin mengawali lagi, ingin menawarkan sebentuk perasaan, tapi kok gengsi. Gimana? Ya, cupnya sudah dimajuin tapi buang muka. Artinya dia masih punya perasaan, masih pengen kembali atau pengen balikan, damai sama kamu, tapi kayak malu-malu kucing gitu. Soal nggak malu-maluin ya. So kalau aku lihat sih temanya di sini ya, akhir-akhir ini pikirannya mulai tertuju kembali kepada diri kamu. Kita lihat apa yang menyebabkan pikirannya tertuju kembali kepada diri kamu ya. Tapi sih jelas di sini pengen memulai satu hubungan baru lagi, ingin komunikasi. Ini kalian banyak yang hubungannya memang masih digantung atau tanpa kejelasan, atau mungkin dia memang ghosting kamu ya, terakhir kali berpisahnya itu memang validasinya nggak tuntas itu ya. Kita lihat apa pikirannya tentang diri kamu ya. Oke, di sini ada Eight of Wands. Tuh, Eight of Wands lagi. Aries, Leo, Sagittarius. Apa yang dia pikirkan tentang diri kamu, ai-ainya Mami. Kemudian di sini ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 88 Infinity, angka 8 tuh. Muter-muter aja mikirin kalian. Kemudian ada Two of Pentacles, baru Two of Pentacles.
Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Cup lagi. Nah, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, apa yang dia pikirin tentang kamu? Gimana caranya bisa komunikasi sama kamu ya? Gimana caranya bisa mendekatkan diri lagi sama kamu? Gimana caranya menarik perhatian atau terkoneksi kembali? Kemudian yang dia pikirkan tentang kamu, gimana caranya mengikat kamu supaya nggak kabur lagi kali ini, atau nggak marah-marah lagi, atau gimana caranya cari cara ya supaya kamu terikat kembali lagi kepada dia. Itu ya. Kemudian yang dia pikirkan tentang kamu di sini memang ada energi juggling ya. Jadi kayak ada sesuatu yang mau dia lakukan tapi dia belum tahu. Entah masalah waktunya atau memang mana dulu yang mau dia lakukan. Artinya yang dia pikirkan tentang kamu, apakah kamu juga saat ini mungkin sedang penuh dengan pertimbangan. Kalau misalnya nanti dia menghubungi kamu atau terkoneksi lagi, kira-kira kamu akan terima dia nggak ya? Itu ada di dalam pikiran dia. Jangan-jangan kamu yang juggling kali ini. Terima nggak ya? Angkat nggak ya HP-nya? Balas nggak ya WA-nya? Atau seperti apa? Itu yang ada di pikiran dia. Kemudian yang ada di pikiran dia tentang kamu juga di sini ada Four of Wands. Dia masih menginginkan kestabilan, ingin ketemu, ingin balancing, ingin jalan bareng, atau katakanlah ada eye to eye lagi. Artinya memang tadi ada yang ingin dia sampaikan, ingin bertemu tatap muka. Yang jelas yang dia pikirkan tentang kamu adalah kestabilan. Tapi ada sih beberapa yang berpikiran jangan-jangan kalau yang sudah lost kontak benar-benar lama, bertahun-tahun, mungkin yang ada di pikiran dia apakah kamu sekarang udah nikah, apakah kamu sekarang udah sama orang lain. Itu sih ya. Kemudian di sini yang dia pikirkan tentang kamu adalah Two of Cup, memori antara kamu sama dia, kenangan-kenangan, seksual chemistry atau chemistry lain tentang canda, tawa atau apapun masih dia ingat ya kalau yang aku lihat. Dan di sini yang ada di dalam pikiran dia ya keinginannya untuk bertemu ya. Artinya nih memang sama-sama sulit untuk lepas satu sama lain. Terutama dia sih saat ini. Kalau kalian kan kalian yang tahu ya isi hati terdalam kalian. Jadi sekarang pikirannya memang benar-benar lagi tertuju sama kalian, ada keinginan untuk bertemu, bahkan renewal lagi itu. Oke, kita lihat ya ini apa tadi, kita cek perasaan ya, itu yang dia pikirin tentang kalian ya. Perasaan dia saat ini ketika kita tarik energinya ini gimana ke kalian. Ada Seven of Wands, masih ingin memperjuangkan di sini ya. Masih ingin apa sih, maju ke depan asal jangan nyeruduk. Ini gambarnya domba soalnya, tapi memang masih ada batasan juga yang dibuat. Jadi kayak batasannya nih masih di dalam pikiran. Pengen sih datang lagi ke ai-ainya mami, tapi kayak apakah nanti ada pengungkitan atau nanti ada amarah yang masih berkecamuk dalam diri kamu. Ini juga serta-merta menjadi suatu perasaan was-was dalam diri dia terhadap diri kamu ya. Oke, perasaan dia ke kalian di sini ada Three of Swords ya, masih ngambek. Ya, atau ini tentang kesadaran dia pernah melukai perasaan kalian karena tadi di sini was-was soalnya ya. Tapi juga dia ada beberapa sih sebagian di antara mereka yang ibaratnya masih merasa kecewa atau terluka. Apakah memang terakhir kali kalian sama-sama saling menyakiti sehingga kadang-kadang juga perasaannya kayak terluka atau ya masih sedih lah dengan kejadian masa lalu. Tapi ini juga ada gambaran ada ketakutan sih, takut. Dua gambar ini takut diungkit tentang masa lalu tersebut, atau takut ditanya pilih siapa nih dari third party yang terjadi antara kamu sama dia. Perasaannya was-was, tapi di sini ada Nine of Pentacles. Perasaannya juga nyaman sama kamu, apalagi kalau kalian yang terpaut beda usia ya. Artinya dia butuh kehangatan, dia butuh pengayoman, atau dia butuh hal-hal yang biasanya dia dapatkan dari kamu. Perasaannya nyaman sama kamu, tenang, damai, bahagia.
Entah masih sekarang atau pernah begitu. Tapi masih sih sampai sekarang. Artinya dia masih mengenang tentang kebahagiaan yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Jatuh. Kemudian sini ada Five of Wands. Perasaannya ke kalian konflik batin. Konflik batin lah, mau maju takut, was-was gimana enggak. Konflik batin sama kalian. Oke, satu lagi perasaannya ke kalian di sini ada Queen of Swords, takut kalian marah, tuh kan? Perasaannya serba salah dia. Makanya mungkin dia masih defensif, masih diam aja. Artinya dia takut kalau kamu nggak balas dia mungkin, atau takut kamu nagih utangnya, janjinya, atau sesuatu yang lainnya. So far aku ambil yang di tengah, perasaannya sih di sini nyaman sama kamu ada, bahagia sama kamu ada. Sisanya tentang ketakutan. Ya, sisanya tentang rasa was-was dari kesalahan mungkin yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Bottom of the deck, energi dia di sini ada King of Pentacle, lagi fokus dengan cuan, target value. Ya, apalagi kalau dia yang biasanya kamu yang banyak memberi kepada dia, artinya di sini juga ada pengharapan, kayak berharap jangan-jangan kamu akan kirim dia THR. Jangan-jangan kamu masih bisa bantu dia. Itu. Oke, kita cek zodiak. Kemarin ada yang nanya tangan aku, ya kena cakar kucing. Biasa. Kucingnya, kalau kalian tanya kucing mami, kucing ras apa? Kucing ras Ponorogo, pintar ngereok semua. 11 ekor. Yang suka ngereok 10 ekor, yang satu anteng sih. Oke, kita cek zodiak. Ada Aries, Cancer, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Taurus. Bottom of the deck ada Virgo. Ada SK, Z, A, V, G, C, I, D, O, B, M. Bottom of the decknya L. Angka 20, 16, 17, 7, 13, 12, 24, 27, 9, 21. Bottom of the deck-nya 30. Kita baca buku tentang sabar paling dalam. Hari ini tentang halaman 124. Saat kamu baru saja kehilangan, mungkin kamu merasa bahwa hidup ini tidak cukup adil terhadapmu. Seakan-akan Tuhan tidak pernah membuatmu bahagia sebelumnya. Akan ada titik di mana kamu tidak lagi peduli pada kebahagiaan, melainkan kamu hanya ingin menangis sepuas-puasnya untuk melupakan kesedihan sedalam-dalamnya. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye,